Sedot. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 di sini ingin membahas tentang lecture note 4. Nah, di sini membahas tentang human resource management dan juga organization development. Nah, coba dong aku pengen tahu dari kalian, ada nggak sih yang pengen dijelasin tentang HRM tuh? Apa? Boleh mungkin dari saya dulu ya. Menurut saya HRM adalah proses pengelolaan sumber daya manusia agar organisasi bisa mencapai tujuannya secara efektif dan juga efisien. Jadi HRM mencakup perekrutan, pelatihan, penilaian hingga pemberian kompensasi kepada karyawan. Jadi menurut saya seperti itu sih HRM. Oke, betul banget. Jadi di sini tuh di Human Resource Management di sini menjelaskan tentang kayak gimana sih untuk mengelola sumber daya manusia dan juga kayak alur untuk perekrutan hingga ke staff yang masih baru gitu untuk orientasi begitu. Boleh dilanjut kalau misalkan dari kalian ada nggak sih yang tahu tentang Organization Development atau OD? Aku bang. Boleh? Nah, kalau untuk development tuh itu lebih fokus pada perubahan atau perbaikan sistem organisasi secara keseluruhan, bukan cuma individu. Kayak contoh itu kayak bisa pelatihan tim, teksturas buat struktur ulang, terus juga ada peningkatan budaya kerja. Itu sih kalau dari OD. Oke, benar kalau misalkan untuk organization development di mana sih itu untuk organization development itu ke arah gimana sih melakukan menggunakan pendekatan ke yang sistematis untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Nah, kalau misalkan begitu, bagaimana hubungan antara HRM dan juga OD? Ada? Jadi hubungan HRM dan OD itu, HRM itu menciptakan individual bekerja dengan baik, dan kalau OD itu untuk mengembangkan individual agar lebih berkembang lagi di sebuah organisasi tersebut. Oke, betul. Gitu. Oke, betul banget dari Mas Saka, ini pinter. Oke. Dan di sini juga kalau misalkan dari aku juga setuju kalau misalkan dari HRM dan OD juga harus berkesinambungan karena di sini berorientasi ke misalkan dari staff-staff yang baru gitu loh, kayak gitu. Oke. Kita lanjut dari kalian nih dalam menerapkan HRM dan OD di organisasi modern itu kayak gimana sih? Yang apa sih seperti itu? Kalau buat tentangnya itu yang pertama itu dari adaptasi teknologi terhadap teknologi digital. Terus yang kedua itu untuk menjaga motivasi karyawan di tengah perubahan yang cepat. Oke, benar. Kalau misalkan dari situ kunci keberhasilan HRM sama OD itu yaitu fleksibilitas, yang dimana harus mempunyai komunikasi efektif. Tanpanya ada komunikasi juga pasti bakal ada hancuran juga untuk dari sebuah organisasi, serta budaya organisasi yang mendukung pembelajaran secara terus-menerus kayak gitu. Nah, dari itu kan udah dijelaskan ya dari teman-teman. Sekalian ada yang mau nambahin ke tentang HRM sama OD? Mungkin mau nambahin tantangannya lagi aja. Sebenarnya dari HRM dan OD itu gimana memastikan nilai dan budaya organisasi itu tetap terjaga dari perubahan yang terjadi. Kadang OD juga terlalu berfokus pada sistem tapi lupa pada aspek manusia dan emosionalnya. Oke, bener banget. Kita lanjut aja ke Deas belum ini. Aku bakal nambahin sedikit aja, tapi jangan banyak. Gini, menurut aku sendiri itu ya, HRM itu berperan penting dalam menyiapkan SDM gitu. Nah, yang siap berubah misalnya yang mengadakan pelatihan, coaching, terus dan mentoring agar karyawan itu mampu misalkan diri dengan kebijakan baru hasil dari program OD. Nah, terus aku juga bakal nambahin sedikit juga tentang komunikasi. Ya. Komunikasi itu sebagai kunci juga. Nah, karena perubahan organisasi sering menimbulkan resistensinya gitu. Nah, jika manajemen bisa secara terbuka, maka menjelaskan apakah karyawan akan lebih mudah menerima dalam menjelaskan asal-asalan dan tujuan perubahannya gitu. Mungkin itu sedikit jangan ini tambahan lah ya dari aku. Oke. Emang benar kalau misalnya untuk HRM dan OD di sini mempunyai pembelajaran khusus juga untuk dalam sebuah organisasi, gimana untuk alur relasinya tadi perekrutan, terus juga tadi penjelasan tentang OD itu sangat baik. Paling itu aja sih dari kelompok 4.
kita izin pamit dan kita izin undur diri. Terima kasih untuk mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di episode berikutnya.